sekalipun jalan yang kesekian kalinya. Dan mudah-mudahan ini adalah aksi yang terakhir sehingga habis itu akan ada putusan yang berikan sanksi yang luar biasa kepada korban, yang berikan sanksi yang luar biasa kepada korban, yang berikan sanksi yang luar biasa kepada korban, kepada tersangka, kepada terdakwa, agar kasus ini tidak terulang lagi. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan agama, sebuah lembaga, seorang guru yang mengajarkan kebaikan, seorang guru yang mengajarkan sebuah alat yang baik, tapi malah melakukan kekerasan sosial. Jangan sampai anak-anak Indonesia, masa depan anak-anak Indonesia, masa depan orang-orang yang ingin belajar ilmu agama, tertodai hanya oleh oknum seorang yang tidak bertanggung jawab dan ingin melampiaskan. Saudara-saudara, ini saya dapat berita yang sangat penting sekali, saudara-saudara ya. Tentang beritanya ini tentang ini. Desak pengadilan terkait pelecehan seksual bagai pejuang. Ternyata sang orator hobinya sama istri orang. Ya Allah, ada aja nih berita. Ini dikutip dari Jombang TKT News ID. Jadi, permasalahan kekerasan seksual memang wajib untuk diberantas karena kejadian tersebut sangat mempengaruhi psikis para korban kekerasan seksual. Ramainya pemberitaan terkait para pendemo yang dipimpin SA di Pengadilan Negeri Surabaya dengan menggunakan mobil plat merah. Kok iso sih demo kok nganggo plat merah? Keren. Mobil plat merah milik Dinas BKKBN Jombang. Ternyata SA pernah melakukan hal yang tidak senonoh di sebuah desa yang ada di Kecamatan Wonosalam. Hal tidak senonoh. Ngeri-ngeri sedap ini. Namun permasalahan tersebut penyelesaiannya cukup dengan surat pernyataan saja. Jadi orator yang kemarin itu sempat berdemo yang isunya itu menggunakan mobilisasinya itu menggunakan mobilnya itu numpang untuk mengangkut para pendemo itu pakai mobil yang plat merah beritanya. Kan itu isunya kan ramai itu. Ternyata itu yaitu seorang oratornya itu inisialnya SA. Ternyata dia suka cabuli, pernah mencabuli istri orang. Naudzubillah min dzalik, masya Allah. Ya. Kejadian tersebut terjadi tahun 2020 yang lalu. Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan, memperoleh keterangan dari tokoh masyarakat setempat saat di sebuah warung bahwa kejadiannya itu tanggal 19 Juni 2020. Akan tetapi, yang miris adalah ketika orang yang mengaku aktivis tersebut bergerak seakan-akan menjadi pejuang bagai pahlawan kesiangan, seolah-olah membela korban kekerasan seksual. Akan tetapi, dia sendiri melakukan tindakan yang melanggar norma hukum agama dan adat istiadat di desa. Jadi sang orator tersebut yang demo yang memperjuangkan itu ternyata yang menggunakan mobil plat merah juga. Mobil plat merah, mobil dinas digunakan untuk demo. Ternyata si SA ini, sang orator ini ternyata dulu juga memiliki kasus mencabuli istri orang. Ngeren. Berawal dari hal inilah tentunya berbanding berbalik dengan apa yang diperjuangkan dan diteriakkan selama ini oleh SA. Ibarat pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang pantai nampak jelas. Kesalahan dari sendiri tidak terlihat, tetapi kesalahan orang lain terlihat jelas. SA ternyata pernah terpantau warga setempat pernah menginap di rumah seorang ibu rumah tangga yang tinggal kerja oleh suaminya jadi TKI di negeri jiran Malaysia.
SA ternyata pernah menginap di rumah seorang ibu rumah tangga yang ditinggal kerja oleh suaminya jadi TKI di negeri jiran, Malaysia. Sebut saja AS ini, inisial AS ini, dari dusun Sumber Arum, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Wes remuk. Menurut seorang warga, waktu itu beberapa hari gerak-gerik SA sudah diawasi oleh warga kami. Ini menurut seorang warga. Waktu itu berapa hari gerak-gerik SA sudah diawasi oleh warga kami. Pada hari tersebut yang bersangkutan menginap di rumah AS tanpa izin RT atau lingkungan setempat. AS itu inisial yang punya rumah, yang suaminya di negeri jiran itu. Sehingga tepat jam 22.00 alias jam 10 malam waktu Indonesia Barat digerebek oleh warga. Digerebek oleh warga kami. Pungkasnya seperti itu. Alah, Edan. Memang kalau mencari kesalahan seseorang itu nggak ada selesainya ya. Pasti ada aja. Ini media mana sih kok bawa media? Wong bikin media-media ini kalau bikin berita kok ya seru banget gitu loh. Yang kita sesalkan dan kami anggap lucu waktu itu, SA siangnya sempat khutbah di masjid. Namun malam hari masuk kamar seorang ibu rumah tangga. Saat penggerebekan, dia menunjukkan kartu pers kepada warga. Jangan digerebek saya. Saya orang pers loh. Saya orang media. Umpamanya begitu. Yang kita sesalkan dan kami anggap lucu waktu itu, SA siangnya tempat khutbah di masjid, namun malam hari masuk kamar seorang ibu rumah tangga. Saat penggerebekan dia menunjukkan kartu pers kepada warga. Ketika ditanyakan KTP-nya tidak bawa, tetapi ternyata KTP-nya dititipkan dan dibawa AS, ungkap tokoh masyarakat tersebut saat di warung kopi. Wes rusak dunia ini. Di tempat yang sama, orang yang berbeda, pada saat disuruh membuat surat pernyataan pun, SA menulis sendiri pernyataannya yang disaksikan oleh Linmas dan ketua RT serta Kasun. Kasun itu kepala dusun ya. SA ketika ditanya selalu diam 1000 bahasa. Kami tidak ingin kampung kami tercemar gara-gara ulah SA dan AS. Tandas orang yang cukup disegani di Sumber Arum. Warga yang lain menyayangkan tindakan SA dapat jatah dari khotib sebulan sekali di masjid sini, tetapi kok nginep di rumah istri orang. Ini tindakan amoral yang tidak patut sebagai contoh atau panutan warga. Ucap yang baru datang ke warung untuk ngopi pagi gitu loh. Waktu semakin siang, warung semakin ramai pembeli. Mereka tertarik dengan pembicaraan ini. Ada yang celetuk. Terkadang ada beberapa orang tidak mau bercermin pada dirinya sendiri. Berteriak-teriak mimpin demo bagaikan seorang pejuang sejati. Padahal perbuatannya sendiri sangat nista. Kalau memang apa yang disampaikan warga desa Sambirejo, Wonosalam tadi benar adanya, jangan sampai terulang lagi karena itu statusnya masih resmi istri orang. Itulah yang dilansir dari TKT news.id. Wes. Jadi serem. Gusti Allah itu maha adil. Ketika engkau membuka aib orang, maka aibmu akan dibukakan langsung seketika sama Allah. Giling-giling. Ketika kamu memfitnah orang, mengudal-udal aib seseorang, maka seketika aibmu pun akan dibuka sama Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu menutup aib-aibmu. Jadi saya ulangin ya, poin yang terakhir adalah bahwa SA yang sebagai orator ini, yang sidang, yang orator kemarin yang menggunakan, yang mengawal demo alasannya, tetapi menggunakan mobil plat merah. Bapak
Diusut nggak ya Pak yang pakai plat merah Pak demonya Pak? Enggak, karena sudah diizinkan. Loh, kok diizinkan pakai plat merah demonya? Tugasnya untuk mengawal doang kok. Loh, kok bisa? Ya kalau itu seandainya itu nggak boleh yang seperti mobil inventaris, mobil plat merah digunakan untuk demo, ini ya dilakukan tidak semestinya lah, harusnya lah. Ya kalau mau diproses aja Pak, ini oknum nih. Diproses Pak, tegur. Belum pecat. Mosok plat merah gue demo ngawur. Ya jadi SA itu oratornya itu adalah inisialnya SA, oratornya. Mari kita lindungi pelaku pencabulan. Jebule DNN dewe cabul. Jadi begitu ya. Jadi cabul, teriak cabul. Mungkin seperti itu ya. Paham? Paham. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena video saya jangan terlalu lama-lama, saya masih di jalan. Mohon doanya, mohon doa restu dan pangestunya pokoknya ya. Wes, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ketika Anda tidak membuat onar, tidak memfitnah orang, tidak membuka aib orang, tentu Allah akan menyimpan, akan menyelamatkan aib-aibmu. Karena setiap manusia itu punya aib. Salah satunya adalah SA yang dia suka orasi, teriak, cabul. Padahal kejelasannya belum jelas. Teriak, cabul, ternyata dirinya sendiri adalah seorang mantan. Kok mantan? Belum tentu mantan, ding. Dia sendiri adalah pelaku pencabulan istri orang. Wow. Pencabulan istri orang. Jadi, maka dari itu ketika Allah sudah menutup aib-aibmu, jangan kau pernah memfitnah orang, membuka aib orang, ya. Apa tanya apa? Oh, itu SA. SA itu inisialnya SA. Itu yang orator waktu demo waktu si siapa itu? MSAT di sidang itu loh kemarin itu loh. Yang rame di Jawa Timur itu loh. Alah yang demonya pakai plat merah itu loh, pakai mobil plat merah itu. Waduh. Gimana itu pakai mobil plat merah? Ya? Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang nggak manfaat ya jangan ditonton. Wes gitu aja. Jolali dibagekno. Informasi ini penting. Demo kok nganggo plat abang. Lucu. Nggak boleh. Siapapun itu oknum, jangan asal rame ya. Nanti rame lagi. Jangan diramein. Jangan. Ya. Oke, sekilas itu aja yang saya sampaikan daripada konteks tema konten malam ini yang berjudul cabul teriak cabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.